Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang soal matematika wajib ujian satuan pendidikan. Nah, kita akan melanjutkan nomor soal 25 sampai 32 ya. Oke, kita langsung lihat untuk soal pertama nomor 25. Nah, Oke, nomor 25. Nah, ini pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC-nya 18, BC-nya 13 cm, cos B itu sama dengan 5/13, nilai cos A-nya berapa? Nah, ini materi matematika wajib di kelas 10 ya, di semester 2, trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, coba kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya. Nah, seperti ini. Jadi segitiga ABC, AC 18, BC-nya 13. Diketahui cos B sama dengan 5/13. Untuk mencari cos A-nya gimana? Maka langkahnya bisa seperti ini ya. Oke, berarti kita bisa gunakan identitas trigono yaitu sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B sama dengan 1. Ya sebenarnya kita juga bisa menggunakan cara yang lainnya yaitu menggunakan segitiga siku-siku. Lalu nanti kita gunakan perbandingan trigonometrinya. Nah, sekarang kita coba dulu pakai identitas trigono. Nah, ini sin kuadrat B tambah cos kuadrat B sama dengan 1. Berarti kita dapatkan sin kuadrat B itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat B. Jadi cos kuadrat B-nya kita pindahkan ke kanan ya. Ini sama dengan 1 dikurangi. Cos B tadi itu 5/13. Karena ada kuadratnya jadi 5/13 kuadrat. Seperti itu. Kita dapatkan 5/13 kuadrat itu adalah 25/169. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Ini berarti 1 jadinya 169/169 dikurang 25/169. Didapatkan adalah 144/169 ya. Lalu berarti sin B itu sama dengan akar dari 144 dibagi 169. Sama dengan akar 144 adalah 12. Akar 169 adalah 13. Jadi sin B-nya 12/13. Nah, tujuannya apa? Supaya mencari sin B ini. Jadi nantinya kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus itu bentuknya seperti ini. Jadi ini AC, sisi di depan sudut B, berarti AC per sin B. Gitu. Sama dengan nantinya BC per sudut di depannya, yaitu sin A. Nah, ini kan ada sin A di sini. Kalau kita dapat sin A, nantinya kita bisa mencari nilai cos A. Gitu ya. Nah, kita kalikan silang, berarti sin A sama dengan BC dikali sin B dibagi AC. Berarti BC-nya 13, sin B-nya 12/13, AC-nya 18. Coret 13-nya tinggal 12/18, sama-sama dibagi 6 jadi 2/3. Nah, sekarang kita mau cari cos A-nya. Cos A dengan cara yang sama, yaitu cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A ya. Jadi tadi kan kalau sin kuadrat B, cosnya dipindahkan, maka jadi 1 dikurangi cos kuadrat B. Ini kan berarti awalnya sama ya, berarti sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Tapi sinnya yang dipindahkan ke kanan, jadi negatif sin kuadrat A. Sama dengan nantinya 1 dikurangi sin kuadrat A, berarti sin A-nya 2/3, berarti 2/3 kuadrat. 1 dikurangi 4/9. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi 9/9 dikurang 4/9. Ini 5/9. Jadi cos A itu sama dengan akar dari 5/9. Atau akar dari 5/3. Karena yang kita bisa keluarkan dari akar atau ada akarnya yaitu 9 ya. Yaitu 3. Nah, akar 9 adalah 3. Akar 5 tetap akar 5. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Nomor 26, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 100 derajat sejauh 60 km. Kemudian berlayar menuju pelabuhan C dengan jurusan 220 derajat sejauh 90 km. Jarak antara pelabuhan A dan pelabuhan C itu berapa? Oke. Nah, jadi ini masih tentang trigonometri ya. Jadi seperti ini kita coba gambarkan dulu. Berarti ini kita bisa gambarkan dalam bentuk segitiga ABC seperti ini. Yang dimaksud dengan jurusan 3 angka itu maksudnya adalah kita akan mengukur sudutnya. Ini patokannya itu terhadap arah utara ya. Arah utara nanti berlanjut ke arah timur, selatan, barat seperti itu ya. Jadi searah jarum jam. Tapi patokannya ini dari utara ya. Jadi gini, jurusan 3 angka untuk yang dari A ke pelabuhan B 100 derajat, berarti kita gambarkan seperti ini ada utaranya.
Nah, ini sebesar 100 derajat. Nah, itu seperti itu maksudnya. Ini sejauh 60 kilo. Nah, ini 60 kilo. Lalu berlayar lagi ke pelabuhan C, dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan jurusan 3 angkanya itu adalah 220 derajat. Berarti seperti ini. Nah, berarti sudutnya 220 derajat itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, berarti ini 220 derajat. Oke, ini sebesar 90 km. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan 100 derajat. Di sini, di bagian sudut B di sini, kita bisa cari berapa derajat di sini. Itu menggunakan sudut dalam sepihak, ya. Nah, ini kan 100 derajat. Berarti kalau sudut dalam sepihak itu berarti 180 dikurangi 100 derajat ini, ya. Jadi sama dengan 80 derajat, gitu. Nah, berarti sudut yang di sini 80 derajat, ini 220. Nah, ini berapa? Berarti kan sisanya. Berarti sudut B itu sama dengan satu putaran penuh 360 dikurangi 80 derajat dikurangi 220. Nah, ini sisanya di sini ya. Berarti sama dengan 60 derajat. Nah, kita ketahui di sini panjang AB sudah ada, panjang BC-nya sudah ada, dan ada sudut yang diapit sini. Maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus itu seperti ini. Berarti AC yang kita mau cari, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat yang sudah diketahui dikurangi 2 dikali AB dikali BC dikalikan dengan cos sudut B yang diapit ya. Maka kita dapatkan ini sini adalah 60 kuadrat tambah 90 kuadrat dikurangi 2 dikali 60 dikali 90 cos 60 ya. Sama dengan 3600 tambah 8100 dikali 60 kali 90 dulu ya, jadi 5400. Nah, ini 2 sama cos 60 kan setengah. Jadi bisa kita coret. Ini tinggal 5400 gitu. Nah, ini 3600 ditambah 8100 adalah 11700 dikurangi 5400. Dapatnya adalah 6300. Jadi AC itu sama dengan akar dari 6300. 6300 itu kan sama dengan 900 dikali 7. 900 akar dari 900 itu 30. Jadi 30 akar 7. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 27. 27 masih tentang trigonometri ya, kelas 10. Diketahui cos P-nya sama dengan negatif 1/10 akar 10. Dengan P-nya itu berada di antara 180 derajat ya, sampai 270. Nah, ini berarti berada di kuadran ketiga. Nilai tan P-nya apa? Nah, jadi cos itu bernilai negatif di kuadran ketiga. Nah, jadi tanda negatif, positif itu kita ini bisa abaikan dulu ya, karena ini menandakan letak kuadrannya. Jadi kalau cos itu negatif di kuadran ketiga dan di kuadran kedua. Gitu. Nah, berarti kalau untuk mencari tan P, kita bisa abaikan dulu negatifnya. Kita gambarkan sebuah segitiga. Misalkan segitiganya adalah PQR seperti ini. Karena cos itu sama dengan negatif 1/10 akar 10, kita bisa abaikan negatifnya. Berarti kan cos itu samping dibagi miring. Sampingnya berarti di sini akar 10 ya. Nah, miringnya adalah 10. Kan betul. Jadi samping dibagi miring, akar 10 dibagi 10 atau 1/10 akar 10. Sama ya. Oke. Nah, berarti tugas kita cari QR-nya dulu ya. QR itu sama dengan Pitagoras akar dari PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Jadi akar dari 10 kuadrat dikurangi akar 10 kuadrat. Jadi 100 dikurangi 10 jadi akar 90. Ini dapatnya adalah 3 akar 10. Nah, berarti tan P itu kan berarti tan desa, depan dibagi samping. Depan QR-nya dibagi samping PR. Jadi 3 akar 10 dibagi akar 10 sama dengan 3 ya. Nah, ini positif ya, karena tan itu kan bernilai positif di kuadran ketiga dan di kuadran pertama. Jadi tan P sama dengan 3, positif 3. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, nah seperti itu. Nah, 28. 28 diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD mempunyai panjang tusuknya 12 dan tingginya 6, jarak antara titik T dan titik C itu berapa? Nah, ini berarti kita sudah masuk di materi geometri atau dimensi 3 di kelas 12. Oke, kita coba dulu gambarkan 5 segi 4 beraturannya. Nah, seperti ini ya. Maksudnya berarti
rusuknya ini berupa persegi. Nah, ini 12 cm. Lalu tingginya 6 cm. Yang ditanya adalah titik T dengan titik C, jaraknya berapa? Nah, berarti kita bisa cari AC dulu, ya. Nah, AC itu sama dengan berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat, karena ini persegi. Persegi itu pasti tegak lurus di sini di B, ya. Berarti 12 kuadrat tambah 12 kuadrat atau akar 144 ditambah 144. Jadi akar 288. Nah, ini sama dengan 12 akar 2. Sebenarnya cara singkatnya bisa kita pakai juga karena ini persegi. Nah, maka nanti diagonalnya itu pastilah nanti A akar 2 rumusnya, yaitu 12 akar 2. Ini kan 12 rusuknya. Jadi nanti hasilnya pasti 12 akar 2 gitu ya. Nah, berarti kalau mau cari CT, nah ini berarti kita bisa gunakan Pitagorasnya, yaitu segitiga OCT ya. Nah, berarti kita perlu OC. OC itu kan sama dengan setengah dari AC. Nah, berarti setengah dari 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2 ya. Berarti CT itu sama dengan akar dari OC kuadrat ditambah OT kuadrat tingginya. Sama dengan ini OC kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini 72 ditambah 36 jadi akar 108. 108 itu kan 36 kali 3 berarti 6 akar 3 gitu. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 29. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuknya 18 cm. Titik T merupakan perpotongan antara diagonal EG dan FH. Jarak titik A ke garis CT itu berapa? Nah, jadi seperti ini. Kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, seperti ini maksud dari soalnya. Jadi T ini berada di antara perpotongan diagonal bidang antara EG dan FH. Nah, yang ditanya adalah jarak titik A ke garis CT. CT ini berarti yang di sini ya. Nah, yang ditanya adalah A di sini. Nah, misalkan kita kasih nama, ini perpotongannya adalah O. Jadi AO ini pasti tegak lurus dengan CT. Nah, supaya memudahkan untuk mencari jaraknya, kita bisa gambarkan segitiga. Segitiga yang menghubungkan titik A, C, dan T. Seperti ini. Nah, tuh. Nah, selanjutnya kita cari dulu panjang masing-masing sisinya, yaitu AT, CT, dan AC. Untuk AT dan CT itu rumusnya adalah A per 2 akar 6. A itu adalah rusuknya. Berarti 18 dibagi 2 akar 6. Jadi 9 akar 6. Sedangkan AC, nah C tadi sudah sempat saya sebutkan, karena alasnya itu berbentuk persegi, maka rumusnya adalah A akar 2. Berarti 18 akar 2. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan segitiga, berarti ini segitiga sama kaki. Kalau mencari segitiga sama kaki luasnya berarti luas setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti AC. Tingginya berarti kita bisa gambar di sini. Nah ini misalkan namanya P. Jadi PT ini itu adalah tingginya atau TP adalah tingginya. Ya. Nah ini pasti tegak lurus. Sehingga kita bisa gunakan konsep dari luas segitiga untuk mencari panjang AO. Jadi luas segitiga ACT kita bandingkan dengan luas segitiga ACT. Yang pertamanya kita cari luas segitiga ACT itu menggunakan ini. Setengah kali CT yang ini. Alasnya CT berarti tingginya AO. Ya. Jadi kan alas sama tinggi itu harus tegak lurus. Sama dengan yang satunya kita gunakan setengah kali AC alasnya. TP adalah tingginya. Nah, kan tetap benar ya. Karena alas kali tinggi. Alas dan tinggi harus tegak lurus. Kita coret setengahnya. Berarti kita dapatkan AO ini sama dengan AC dikali TP dibagi CT ya. Jadi CT-nya pindah. Nah, AC tadi ada sama dengan 18 akar 2. TP adalah 18 sama ya. Jadi TP ini panjangnya itu sama dengan panjang rusuk kubus. Ini 18. Dibagi CT, CT itu sama dengan 9 akar 6 tadi. Nah, kita bagi 18 bagi 9 ini 2. 2 kali 18, 36. Akar 2 bagi akar 6 itu jadinya 1 per akar 3 atau akar 3. Jadi 36 per akar 3. Nah, sampai di sini kita coba rasionalkan penyebutnya. Jadi kali akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan 36 akar 3 kali akar 3, 3. Nah, ini 36 bagi 3 jadi 12. Jadi 12 akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, sorry, 12 akar 3.
C 12 akar 6. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 30. Oh, 30 masih tentang geometri ya, atau dimensi 3 di kelas 12. Nah, kubus KLMN OPQR mempunyai panjang rusuknya 15, jarak titik L ke bidang KMP itu seperti apa? Nah, kita coba gambarkan kubusnya. Nah, seperti ini KLMN OPQR. Jadi gambar kubusnya harus berurutan seperti ini ya, titik sudutnya seperti ini. Ya. Nah, oke. Lalu ini bidang KMP. Berarti di sini ya. Nah, ini bidang KMP. Jadi menghubungkan titik-titik sudutnya yaitu KM dan P. Jadi berbentuk segitiga seperti ini. Jarak antara titik L ke bidang KMP ini gimana? Berarti ini L di sini. Nah, ini kita tarik garis. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi kita gambarkan garis bantu PX. Nah, ini LY seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya ini pasti tegak lurus ya, karena kita mau cari jaraknya. Nah, oke. Selanjutnya berarti kita coba teruskan garis LY ini kita perpanjang sampai R. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini terbentuk persegi panjang yang menghubungkan titik L, P, R, dan N. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan lagi garis yang sejajar dengan PX dan memotong titik N seperti ini, maka kita lihat di sini garis LR, nih LR diagonal ruang, itu terbagi menjadi 3 garis yang sama besar. Nah, ini sama besar. Sehingga nanti garis LY ini berarti adalah 1/3-nya dari LR. Seperti itu. Nah, berarti LR kita cari dulu. Itu sama dengan diagonal ruang adalah A akar 3 rumusnya. A ini adalah panjang rusuk, jadi 15 akar 3. Nah, sehingga LY itu sama dengan 1/3 dari LR. Sama dengan 1/3 dari 15 akar 3 atau 5 akar 3. Nah, gitu ya. Jadi caranya lebih singkat seperti itu. Ini jawabannya adalah B. Oke. Nomor 31. Nah, 31 simpangan baku dari data 758488637. Nah, ini berarti sudah masuk materi dari statistika ya. Nah, simpangan baku untuk data tunggal. Berarti langkah pertama kita harus cari dulu rata-ratanya. X bar itu sama dengan berarti 7 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 7. Dibagi dengan banyaknya data seluruhnya itu ada 8. Berarti kalau kita tambahkan semua hasilnya adalah 48 dibagi 8 jadi 6. Simpangan baku rumusnya untuk data tunggal adalah sigma akar dari sigma xi dikurang x bar kuadrat dibagi n, di mana xi ini adalah datanya. Nah, berarti kita akan mengurangi dengan rata-ratanya lalu dikuadratkan dan nanti dijumlahkan secara keseluruhan. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi 7 data pertama dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan ditambah nanti 5 dikurangi 6 kuadrat dan seterusnya seperti ini. Dibagi dengan banyaknya data itu 8. Kita dapatkan ini 7 kurang 6 1 kuadrat, 5 kurang 6 ini 1 kuadrat, 8 kurang 6 2 kuadrat dan seterusnya. Sama dengan akar dari 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, ini 4, 4, ini 0, min 3 kuadrat 9, nah ini 1. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya adalah 24. Dibagi 8 berarti kita dapatkan 3. Berarti ini hasilnya adalah akar 3. Jadi simpangan baku adalah untuk data ini adalah akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Oke. Nah, nomor 32. Nomor 32 hasil pengukuran tinggi badan sejumlah siswa disajikan dalam tabel berikut. Rataan hitung dari tabel tersebut itu gimana? Nah, ini berarti data kelompok ya untuk rata-rata. Langkahnya seperti ini. Kita coba gambarkan dulu tabelnya seperti ini. Kita perlu yang namanya XI. XI itu adalah nilai tengahnya atau data tengahnya atau titik tengahnya juga bisa disebut seperti itu. Titik tengah antara 140 dengan 144 itu berapa? Berarti kalian bisa gunakan penjumlahan ini 140 tambah 144. Ya, nanti dibagi 2. Kita dapatkan adalah 142. Atau bisa dihitung 140 sampai 144 itu ada berapa banyak? Ini ada 5 ya. Ada 5, 140, 141, 42, 43, 44. Nah, jadi ada 5.
Berarti yang tengah-tengahnya itu adalah 142. Nah, gitu. 145, 149, 147 dan seterusnya seperti ini. Nah, lalu kita kalikan nih FI dengan XI-nya kita kalikan. Jadi 8 dikali 142 dapatnya 1136, 10 dikali 147 adalah 1470, 8 dikali 152 adalah 1216, 11 kali 157 adalah 1727, 9 dikali 162 adalah 1458, 4 dikali 167 adalah 668. Nah, kita jumlahkan sekarang. Berarti 8, 10, 18, 26, 37. Nah, ini 46, 50. Oke, jadi 50. Sedangkan yang ini hasilnya adalah 7675. Nah, X bar atau rata-rata untuk data kelompok rumusnya adalah sigma dari FI dikali XI yang ini ya. Dibagi dengan sigma FI-nya atau jumlah frekuensinya. Ini sama dengan 7675 dibagi 50. Ini sama dengan 153,5. Berarti ini di sini jawabannya adalah yang C, 153,50 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu materi statistika ya juga ya di matematika wajib kelas 12. Nah, berarti cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk soal nomor berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.